Shalom saudara sekalian, jumpa lagi dengan saya Christine Yunita. Saudara sekalian, akhir-akhir ini beberapa orang mencari saya dengan keluhan yang kurang lebih sama, yaitu mereka ada yang mengatakan bagaimana dengan hidup saya dan masa depan saya sudah di PHK selama 3 bulan. Ada lagi yang mengatakan bagaimana saya tidak ada pemasukan akhir-akhir ini, pengeluaran tetap ada, tidak ada pemasukan tetap. Lalu ada lagi seorang ibu mengatakan, akhir-akhir ini kayaknya saya sakit-sakitan, bagaimana ya dengan kondisi saya, apakah saya kena corona, saya penyakit apa ya, saya jadi dikit-dikit jadi pengennya ke dokter terus supaya saya aman. Saudara sekalian, ada kekhawatiran tertentu dalam hidup kita, ada ketidakjelasan akan masa depan. Saudara, hari ini firman Tuhan ambil di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai ke 34 mengatakan kepada kita, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan kepada kita, janganlah kamu khawatir. Janganlah kita khawatir, saudara sekalian, karena khawatir tidak menambah apa-apa di dalam hidup kita. Bahkan Tuhan Yesus berkata, lihatlah burung-burung di udara tidak menanam, burung-burung di udara tidak menyimpan makanan dalam lumbung, tetapi Tuhan menjaga. Lihatlah bunga di padang, Tuhan juga memelihara dan mendandani mereka. Saudara sekalian, terlebih kita sebagai anak Tuhan, Tuhan pasti bertanggung jawab dalam hidup kita. Ada beberapa alasan mengapa kita tidak perlu khawatir. Saudara, yang pertama, kekhawatiran tidak menambah apa-apa, tidak berguna, bahkan merusak tubuh kita. Kalau kita khawatir, kita menjadi tawar hati. Kita khawatir, kita menjadi stres, jadi bermasalah. Saudara, bukannya menambah kita menjadi sehat atau memperpanjang umur kita, tetapi malah menjadi sakit-sakitan, dan kita sendiri menjadi drop, menjadi lemas, dan juga tidak bersemangat. Saudara sekalian, bukannya memperpanjang umur, malah memperpendek umur. Saudara, kekhawatiran tidak berguna, karena kita, Tuhan berjanji, Tuhan yang akan menjaga dan memelihara kita. Saudara, beberapa saudara-saudari datang mengeluhkan sesuatu kepada saya bertanya kepada mereka, apakah masih ada makanan? Mereka berkata, makanan masih ada. Lalu pakaian masih ada. Saya bilang, cukuplah itu. Jangan khawatir akan hari esok, karena Tuhan yang berjanji memberikan kepada kita, mencukupkan kebutuhan kita. Percayakan hidup dan masa depan hari esok kita kepada Tuhan. Jangan khawatir akan hidupmu. Saudara sekalian, lalu ada lagi saudara, kekhawatiran saudara akan merusak iman dan rohani kita. Kekhawatiran membuat kita kecewa, membuat kita jauh dari Tuhan. Saudara, alasan yang lain mengapa kita tidak perlu khawatir, karena saudara, hidup itu lebih penting daripada makanan. Hidup kita, keselamatan yang Tuhan berikan itu lebih penting karena bernilai kekal. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengasihi kita, maka Tuhan tahu apa yang terjadi akan masa depan kita, karena Dia yang akan menguasai hari esok. Dia berkata, janganlah kamu khawatir. Saudara sekalian, tetapi saudara, kekhawatiran membuat fokus kita hanya kepada lingkungan. Kekhawatiran membuat fokus kita kepada keadaan di luar. Tetapi Tuhan mau kita fokus kepada Tuhan. Maka di ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan mau fokus kita pindah fokus. Hidup kita jangan fokus pada diri sendiri, mengasihani diri. Jangan fokus pada lingkungan, sesuatu keadaan yang tidak menentu. Tetapi Tuhan mau kita fokus kepada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua masalahmu, kekhawatiranmu, kekuranganmu, saudara, akan ditambahkan. Bukan cuma dicukupkan, tapi akan ditambahkan. Apa artinya ditambahkan? Artinya kita sudah ada, bahkan diberi kelimpahan, dicukupkan dan ditambahkan lagi. Saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan. Carilah dahulu, fokus kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada Tuhan, fokus pada firman Tuhan, Tuhan, saudara sekalian, akan mengalami Tuhan, akan mengalami anugerah dan kebesaran Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, saudara sekalian. Maka hari esok
biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Hari esok ada kesulitan tersendiri, ada anugerah Tuhan tersendiri. Bagaimana mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran? Mari datang kepada Tuhan. Serahkan masalahmu dalam doa kepada Tuhan. Berikan waktu, sediakan waktu khusus bersekutu dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Amini janji firman Tuhan. Dan hidupi firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Maka saudara sekalian, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Tuhan akan memimpin hidup kita. Tuhan beserta dengan kita. Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.